Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa mengikuti pembelajaran daring pagi ini dengan keadaan sehat, lancar, dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pembelajaran daring kali ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama yaitu topik dan yang kedua yaitu pokok pikiran. Yang pertama yaitu tentang topik. Tentunya anak-anak sudah familiar dengan kata tersebut, sudah sering mendengarkan kata-kata topik, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di kelas-kelas sebelumnya sudah sering muncul kata tersebut. Kata topik berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi, yang artinya tempat. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Jadi topik itu adalah inti utama dari sebuah tulisan. Contohnya, di situ disajikan sebuah contoh di mana ada tema dan juga topik. Contohnya tema yang berkaitan dengan pendidikan. Adapun dari tema tersebut, dari tema pendidikan itu bisa dikembangkan menjadi 3 topik. Yang pertama yaitu contohnya topik peran pendidikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen pendidikan tingkat dasar. Dan yang ketiga, hubungan antara program wajar 9 tahun dengan angka melek huruf di Indonesia. Jadi topik itu diambil dari atau dikembangkan dari tema. Kemudian saat anak-anak membaca satu bacaan atau satu teks, nantinya anak-anak bisa menentukan topiknya dengan cara yang pertama membaca keseluruhan paragraf. Jadi dibaca secara menyeluruh semuanya, misalkan ada 4 paragraf, dibaca semua paragraf tersebut. Dan yang kedua, mencari kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata yang sering muncul dalam bacaan tersebut. Ada kata yang sering muncul, itu kata apa? Itu bisa dijadikan sebagai cara menentukan topik. Yang kedua yaitu pokok pikiran. Pokok pikiran yang sering disebut dengan ide pokok atau gagasan utama. Sama, nama lain dari pokok pikiran yaitu ide pokok dan juga gagasan utama. Pokok pikiran adalah ide dasar atau inti pembahasan yang tertulis dalam sebuah paragraf. Paragraf yang baik hanya mengandung satu gagasan utama. Kemudian cara menentukan pokok pikiran. Ada beberapa langkah yang bisa anak-anak lakukan dalam menentukan pokok pikiran. Yang pertama yaitu membaca keseluruhan paragraf, dan yang kedua menentukan kalimat utama, dan yang ketiga menentukan pokok pikiran berdasarkan kalimat
utama. Kalau topik tadi diambil dari kata kunci, kalau pokok pikiran diambil berdasarkan kalimat utama. Ya, ini perbedaannya atau perbedaan dalam langkah-langkah menentukan topik dan pokok pikiran. Yang pertama, kalau topik mencari kata kunci terlebih dahulu atau kata yang sering muncul dalam bacaan, dan yang kedua, kalau pokok pikiran kita mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Adapun perbedaan dari topik dan pokok pikiran atau ide pokok atau gagasan utama disajikan dalam sebuah tabel seperti yang tertera di situ. Topik merupakan ide besar atau subjek yang ingin dibicarakan atau ditulis, kemudian terdiri dari satu atau dua huruf. Yang ketiga, subjek yang dibahas bersifat umum seperti pendidikan tadi. Pendidikan itu masih luas sekali. Dan yang terakhir biasanya terletak pada judul. Judulnya itu mencerminkan tentang topik apa. Kemudian kalau ide pokok atau gagasan utama terdiri dari satu kalimat dan kemudian bersifat spesifik dan lengkap, lebih detail, dan terletak pada teks atau paragraf atau lebih tepatnya pada kalimat utama. Sekian untuk pembelajaran hari ini tentang topik dan ide pokok atau gagasan utama. Mudah-mudahan dipahami anak-anak dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.